Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, bagus sekali ya semangatnya untuk memulai pembelajaran kita. Jadi, untuk memulai pembelajaran, silakan ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Berikutnya, Ibu akan mengambil absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir di antara anak-anak Ibu? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya dulu, apakah anak-anak Ibu masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu yang tentang pecahan? Yang tahu silakan angkat tangannya ya. Masih, Bu. Masih, Bu. Uul ingat. Nah, bagus Uul. Jadi, terkait pembelajaran kita minggu lalu, Ibu akan bertanya pada Uul. Apakah Uul masih ingat apakah pecahan itu? Masih, Bu. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh, Bu. Benar sekali, Uul. Bagus sekali ya, anak-anak Ibu masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama serta satuan waktu. Ibu harapkan semua aktif dalam pembelajaran ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak Ibu mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, serta memahami satuan waktu untuk menentukan lama waktu suatu kejadian. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama. Pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, tolong perhatikan PowerPoint yang ada di layar ya. Nah, di sana ada sebuah apel merah. Nah, apel merah ini dibawa oleh Lani, yang kemudian oleh Lani dipotong menjadi 5 bagian. Seperti yang terlihat di layar, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 bagian apel. Kemudian, Lani memakan 2 buah apel. Dan Mama Lani juga memakan 1 potong apel. Pertanyaannya adalah berapa bagiankah apel yang dimakan oleh Lani dan Mama? Nah, cara mencarinya pertama, tadi berapakah yang dimakan oleh Lani? Ada yang tahu? Dua, Bu. Nah, benar. Lalu, berapakah yang dimakan oleh Mama Lani? 1 potong, Bu. Benar sekali, Diki. Nah, jadi untuk mencari berapa bagian yang dimakan oleh Lani dan mamanya, maka kita perlu menjumlahkan bagian yang tadi dimakan oleh mereka berdua. Jadi, pertama kita jumlahkan antara 2/5 yang dimakan oleh Lani tadi, kemudian kita jumlahkan dengan bagian yang dimakan oleh Mama Lani tadi, yaitu 1/5. Nah, 1/5 ini karena tadi apelnya dibagi menjadi 5. Jadi, 2/5 kita tambahkan dengan 1/5. Berapa hasilnya, anak-anak? 3/5, Bu. 3/5, Bu. Pintar. Nah, benar. Hasilnya adalah 3/5. Jadi,
bagian yang dimakan oleh Mama dan Lani adalah 3/5 bagian. Sejauh ini, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pengurangan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan yang ada di layar ya. Di sana ada 2 buah apel. Ada apel merah dan apel hijau. Nah, pertama perhatikan dulu yang apel merah. Apel merah tadi Ibu bagi menjadi 3 bagian. Ada 1, 2, dan 3. Yang masing-masing potongannya menjadi bernilai 1/3. Nah, jika 1/3 bagian apel merah tersebut diambil, berapa bagiankah apel merah yang masih tersisa? Nah, untuk mencari ini, caranya adalah kita kurangkan antara bagian awal tadi, yaitu 3/3 bagian, kemudian kita kurangkan dengan bagian yang kita ambil, yaitu 1/3. Berapa hasilnya, anak-anak? 2/3, Bu. 1/3, Bu. Benar sekali, hasilnya adalah 2/3. Jadi, apel yang tersisa adalah 2/3 bagian. Selanjutnya, tadi tersisa 2/3 bagian apel merah. Nah, Ibu ambil lagi 1/3 bagian. Jadi, berapakah apel merah yang masih tersisa? Ada yang tahu bagaimana cara mencarinya? Yang tahu silakan tunjuk tangannya ya. Uul, Bu, ingin mencoba. Boleh, silakan Uul. Caranya 2/3 dikurang 1/3. Jadi sisa apelnya menjadi 1/3, Bu. Benar sekali, Uul. Nah, jadi seperti yang Uul katakan tadi, caranya adalah kita kurangkan antara bagian apel yang tadi masih tersisa, yaitu 2/3, dan kita kurangkan dengan bagian apel yang kita ambil, yaitu 1/3. Hasilnya adalah 1/3. Jadi apel merah tersisa 1 bagian lagi. Nah, berikutnya ada apel hijau. Apel hijau tadi Ibu bagi menjadi 4 bagian. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika 1/4 bagian apel hijau tersebut Ibu ambil, berapa bagiankah apel hijau yang masih tersisa? Nah, cara mencarinya sama seperti apel merah tadi, yaitu kita kurangkan bagian awal, yaitu 4/4, kita kurangkan dengan bagian yang kita ambil, yaitu 1/4. Sehingga hasilnya menjadi, ada yang tahu hasilnya berapa? Tahu, Bu, tahu. Berapa, Diki? 3/4, Bu. Benar sekali, Diki. Hasilnya adalah 3/4. Jadi apel hijaunya masih tersisa 3/4 bagian. Nah, berikutnya, dari 3/4 bagian apel hijau yang masih tersisa tadi, Ibu ambil lagi 1/4 bagian. Berapakah yang masih tersisa? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, silahkan, Mawar. Jadi 3/4 dikurang 1/4, hasilnya 2/4, Bu. Benar sekali, Mawa. Jadi, seperti yang Mawa katakan tadi, cara mencarinya adalah 3/4 kita kurangkan dengan 1/4. Ya, 3/4 bagian awal kita kurang dengan 1/4 bagian yang kita ambil. Sehingga hasilnya menjadi 2/4. Nah, berikutnya.
Dari 2/4 bagian apel hijau yang masih tersisa tadi, Ibu ambil lagi 1/4 bagian. Berapakah yang masih tersisa? Ada yang tahu? Uul, Bu. Ya, silakan Husnatul. Jadi 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4, Bu. Nah, benar sekali Uul. Pintar ya. Jadi seperti yang Uul katakan tadi, caranya adalah 2/4 bagian yang masih tersisa, kita kurangkan dengan bagian yang kita ambil, yaitu 1/4. Sehingga hasilnya menjadi 1/4. Nah, sejauh ini, setelah Ibu menerangkan bagaimana cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Bu. Nah, bagus. Pintar sekali anak-anak Ibu ya. Nah, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan dengan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai satuan waktu. Nah, satuan waktu itu ada macam-macam. Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, kali ini kita hanya akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Nanti kita akan belajar jam, menit, dan detik. Nah, pertama, seperti yang terlihat di layar, 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kemudian 1 bulan adalah 30 hari. Sedangkan 1 minggu adalah 7 hari. Nah, sejauh ini apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu? Bagus. Nah, jika sudah paham, di sini ada tabel satuan waktu, tapi masih ada bagian yang kosong. Mari kita isi bersama-sama ya. Di sini pertama kita akan mengisi bagian yang tahun dan bulan. Ada 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka 2 tahun sama dengan titik-titik bulan. Ada yang tahu 2 tahun itu berapa bulan? Mama tahu, Bu. Ya, silakan Mawar. Jadi 2 tahun itu 24 bulan karena 1 tahunnya 12. Jadi kalau 2 tahun, 12 dikali 2 sama dengan 24 bulan. Nah, benar sekali Mawar. Nah, seperti yang Mawar katakan tadi, 2 tahun itu adalah 24 bulan. Caranya kita tinggal kalikan 2 dengan 12. Sehingga 2 dikali 12 adalah 24. Atau bisa juga ditambahkan 12 dengan 12. Sehingga hasilnya sama, yaitu 24 bulan. Jadi 2 tahun sama dengan 24 bulan. Nah, berikutnya 3 tahun. Ada yang tahu 3 tahun itu berapa bulan? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Diki. 3 tahun itu 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 36 bulan, Bu. Ya, hasilnya benar ya, Diki. Tapi Ibu akan perbaiki, bukan 12 dikali 12 kali 12, tetapi 12 ditambah 12 tambah 12, atau 3 kali 12. Dan hasilnya adalah 36 bulan. Nah, berikutnya kita akan mengisi yang hari. Di sini ada keterangan mengenai 1 minggu adalah 7 hari. Maka 2 minggu itu ada yang tahu berapa hari anak-anak? Uul, Bu. Ya, silakan Uul. 1 minggu itu 7 hari. Jadi 2 minggu itu 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari, Bu. Nah, benar sekali Uul. Jadi, 2 minggu itu adalah 14 hari. Caranya seperti yang dikatakan Uul tadi, yaitu 2 dikali dengan 7.
yang hasilnya adalah 14, atau bisa juga dengan 7 ditambah 7. Nah, berikutnya 3 minggu. Ada yang tahu 3 minggu itu berapa hari? Mama tahu, Bu. Ya, silakan, Mawar. 3 minggu itu 21 hari, Bu. Karena 7 dikali 3 hasilnya 21 hari. Nah, benar sekali, Mawa. Jadi, 3 minggu itu adalah 21 hari. Caranya adalah 3 dikali 7. Atau 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, sejauh ini apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, berikutnya. Di sini ada satuan waktu, di mana ada di sini ada yang belum diurutkan. Jadi kita akan mengurutkan satuan waktu ini bersama-sama. Kita mulai dari yang waktunya paling singkat. Nah, jadi manakah yang paling singkat anak-anak? Ada yang tahu? 1 tahun, Bu. 1 minggu, Bu. Benar sekali, Diki. Yang paling singkat itu adalah 1 minggu. Jadi, tabel pertama kita isi dengan 1 minggu. Nah, berikutnya ada yang tahu yang paling singkat kedua? Uul, Bu. Ya, silakan Uul. Setelah 1 minggu, yang paling singkat itu adalah 2 minggu sama dengan 14 hari, Bu. Nah, benar sekali Uul. Yang paling singkat kedua adalah 2 minggu. Nah, yang ketiga, ada yang tahu yang paling singkat yang ketiga? Saya tahu, Bu. Ya, coba Mawa. Yang paling singkat yang ketiga itu 1 tahun, Bu. Benar sekali, Mawa. Jadi yang paling singkat ketiga itu adalah 1 tahun. Atau sama dengan 12 bulan. Nah, yang paling singkat keempat, ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, silakan Diki. 2 tahun, Bu, atau 24 bulan. Nah, benar sekali Diki. Yang berikutnya adalah 2 tahun. Atau sama dengan 24 bulan. Nah, yang terakhir, yang paling lama. Ada yang tahu? Uul, Bu. Silakan, Uul. Yang paling lama itu adalah 3 tahun sama dengan 36 bulan, Bu. Benar sekali, Uul. Yang paling lama adalah 3 tahun. Atau sama dengan 36 bulan. Ya, jadi kita sudah mengisi semua tabelnya dengan benar. Bagus sekali, anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk memastikan apakah anak-anak Ibu benar-benar sudah paham, Ibu akan tanyakan beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaan pertama. Ada yang tahu berapa lama 1 tahun itu berapa bulan? 1 tahun itu berapa bulan? Ibu mau anak-anak Ibu jawab bersama-sama ya. 12 Jadi bulan, 1 tahun Bu. itu benar sekali anak-anak. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, pertanyaan kedua. Manakah yang lebih lama 1 tahun dengan 15 bulan? 15 bulan, 15 Bu. bulan, Bu. Benar sekali. Wah, alhamdulillah anak-anak Ibu sudah paham dengan materinya ya. Nah, karena sudah paham, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan belajar tentang satuan waktu.
yaitu mengenai jam. Pertama, Ibu ingin bertanya pada Mawa. Mawa, pukul berapa Mawa bangun tidur dan pukul berapa Mawa sarapan? Mawa bangun pukul 6 pagi dan sarapannya pukul 6:15, Bu. Baik. Nah, bisakah Mawa menunjukkan posisi Mawa bangun tidur dan sarapan tadi dengan jarum jam? Maaf, Bu, mau belum paham. Nah, tidak apa-apa. Nah, Ibu ajarkan ya. Pertama, perhatikan layar di depan. Jadi, jarum jam itu terdiri dari 2 jarum, yaitu ada jarum pendek, maksud Ibu, dan jarum panjang. Jadi ada jarum pendek dan jarum panjang. Nah, tadi Mama mengatakan Mama bangun pukul 6. Jadi, jarum pendek akan menunjukkan ke angka 6. Dan jarum panjang akan menunjuk ke angka 12. Karena dia jam 6 tepat. Jadi dia di angka 12 jarum panjangnya. Nah, berikutnya yang 6.15. Tadi mau mengatakan sarapannya jam 6.15. Oleh karena itu, jarum pendek akan menunjukkan angka 6 dan jarum panjangnya akan menunjukkan angka 5. Angka 3 maksud Ibu. Nah, kenapa angka 3? Karena setelah dari 12, jika jarum panjangnya menunjuk ke angka 1, maka itu artinya lewat 5. Jadi setelah 12 ini lewatnya selalu 5 menit. Jadi jika 6 lewat 10 misalnya, maka jarum panjangnya akan berada di angka 2. Jika 6.15, maka berada di angka 3. Dan jika 6.20 akan berada di angka 4. Begitu juga dengan 6.25 di angka 5, dan terakhir 6.30 itu akan berada di angka 6 jarum panjangnya. Nah, sejauh ini apakah anak-anak Ibu sudah paham? Sudah paham, Bu? Ya, Bu. Paham, Bu. Bagus. Nah, tadi mau menyebutkan bahwa bangun pukul 6 dan sarapan pukul 6.15. Ada berapa menitkah itu? Ada yang tahu? Uul, Bu. Silakan, Uul. Itu menandakan 15 menit, Bu. Benar sekali. Nah, selanjutnya coba Uul, pukul berapa Uul sampai di rumah setelah pulang sekolah? Uul sampai di rumah setelah pulang sekolah pada pukul 11:10, Bu. Oke, bisakah Uul menunjukkan pukul 11:10 itu dengan jarum jam? Bisa, Bu. Ya, coba Uul. Jarum pendek akan terletak di angka 11, sedangkan jarum panjang akan terletak pada angka 2, Bu. Benar sekali, Uul. Nah, seperti yang Uul katakan tadi, pukul 11:10, maka jarum pendek akan berada di angka 11 dan jarum panjang akan berada di angka 2. Karena dia lewat 10 ya. Nah, sejauh ini apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Nah, baiklah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk memastikan apakah anak-anak Ibu sudah paham pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, berapakah hasil 3/5 ditambah dengan 1/5? Ibu ingin anak-anak Ibu menjawab bersama-sama ya. Berapa hasilnya?
4/5, Bu. 4/5, Bu. 4/5, Bu. Benar sekali. Berikutnya, berapakah hasil 5/4 dikurang 2/4? 3/4, 3/4, Bu. 4, Bu. Nah, benar sekali. Pertanyaan terakhir. 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 12 12 bulan. bulan, Bu. Benar. Wah, pintar sekali anak-anak Ibu ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kerjakan soal di buku halaman 50. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan melanjutkan belajar tentang satuan waktu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan pelajari materi untuk pertemuan berikutnya ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.